Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita membahas tentang masalah bab 2 tentang konsep dasar hadis. Kalau kita kemarin tentang konsep dasar Quran, maka sekarang kita tentang konsep dasar hadis. Jadi hal-hal mendasar tentang pemahaman sebuah hadis. Ya, hadis itu ini penting ya. Nanti ada hubungannya dengan pengembangan hadis kontemporer. Ini harus tahu dulu pijakannya. Hadis itu berasal dari kata hadasa. Hadis itu artinya apa? Macam-macam. Artinya bisa bermakna apa ini? Kaun asyai' ba'da alam yakun. Apa artinya berarti itu? Terjadinya sesuatu setelah nggak ada. Berarti baru ya gitu. Ada yang mengatakan bermakna jadid. Ini sama aja dengan tadi mestinya. Juga bermakna khobar, berita. Hadis juga bermakna apa? Kalam. Ini harus tahu dulu makna etimologi atau bahasa. Nanti akan berpengaruh kepada yang lainnya. Adapun hadis dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebanyak 28 kali. Dengan rincian 23 mufrad singular atau 5 kali dalam keadaan plural atau jamak. Ya, maknanya kalau dalam Al-Quran itu mempunyai makna apa? Nah, hadis itu dalam Al-Quran punya makna yang pertama komunikasi religius, artinya komunikasi yang bersifat keagamaan. Pesan Al-Quran gitu ya. Pesan atau Al-Quran. Yang kedua cerita duniawi atau kejadian alam yang wajar. Yang ketiga punya makna cerita sejarah. Yang keempat mempunyai makna rahasia. Nah, itu makna hadis dalam Al-Quran, punya 4 makna itu. Ya. Sedang ini secara bahasa. Sedangkan hadis secara istilahi, terminologi itu mempunyai makna apa? Mempunyai makna sudah populer, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Nah, ini ada yang tambahan biasanya kitab klasik itu serta fisik dan suri tauladan Nabi. Fisiknya sifatan khuluqan wa khulqan. Khuluqan wa kholqan. Khuluqan akhlak, kholqan fisiknya. Nah, ini sudah populer di kitab-kitab klasik. Tetapi ya, dalam pengertian yang semacam ini, hadis itu banyak disinonimkan apa? Disinonimkan, disamakan dengan sunnah. Maka berdasarkan definisi tersebut, hadis itu punya bentuk apa? Yang pertama, sabda, ucapan, 2 perbuatan, ketiga takrir, ketetapan, yang keempat hal ihwal Nabi. Apa? Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Ini sudah lengkap ini. Ini definisi. Ini dari berbagai sumber ya. Ini dari Mustafa As-Sibai, Syekh Mustafa As-Sibai. Dari sumber semua ini. Tinggal orfosnya tinggal dibaca di buku itu. Tetapi yang menarik, Syekh Nuruddin Aiter yang kita baca kitab Ilamul Anam itu definisi hadis itu menurut beliau kurang lengkap dengan 4 ini. Mas kurang lengkap dengan semua definisi yang ada. Ketambahan 1, apa ketambahan 1? Kurang sempurna. Ternyata apa? Hadis itu secara terminologi yang ideal itu apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya ucapan, ya perbuatan, takrir, sifat. Yang kelima ini apa? Ketambahannya beliau. Dan juga segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Lah tambahnya 1 ini. Kalau tadi kan Nabi kan ya sudah qaul, fi'lun, takrir, sifat, kholqan dan khuluqan. Ini rata-rata begitu semua memang. Kalau sendiri tambahan 1 apa? Disandarkan sahabat dan tabi'in. Apa alasannya beliau? Karena dalam kitab-kitab hadis itu banyak dijumpai tidak hanya ucapan Nabi saja tapi juga ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Maka ada hadis marfu, hadis Nabi disandarkan kepada Nabi kalau marfu, kalau mauquf disandarkan kepada sahabat, kalau maqtu disandarkan kepada tabi'in. Lah dari kenyataan itulah hadis itu sesungguhnya tidak hanya disandarkan kepada Nabi tapi juga kepada selain Nabi kan gitu. Paham tak kira? Ya, ini baru yang baru tahu maksudnya ya. Nah, baru karena ini modern ini. Di kitab-kitab enggak jumpa seperti ini ya. Ini beliau ini sampai sekarang masih hidup dan beliau adalah pakar hadis di Syria diakui. Sekarang hadis, perhatikan, ini penting kita tahu supaya nanti pemahaman kita itu bisa baik.
Hadis itu berbeda-beda definisinya tergantung orang yang mendefinisikannya. Kalau ulama usul fikih berbeda lagi. Hadis itu sesuatu yang ya sama disandarkan kepada Nabi, ya kan? Qaul, fi'lun, takrirun, ada tambahannya apa? Yang bisa dijadikan dalil hukum. Gitu. Ini kalian bukan hadis begitu. Karena memang beliau fokus orang-orang usul fokus kepada menggali hukum dari sumber aslinya itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak mengandung hukum, nggak bisa diambil istinbat, bukan hadis namanya. Ulama usul fikih, usuliyun ya. Berbeda lagi dengan fuqaha. Ulama fikih beda lagi. Yang namanya hadis itu perbuatan Nabi yang apa? Ditetapkan Nabi tapi tidak sampai kepada wajib. Guys ya, sekarang hadis. Hadis itu sering disamakan dengan yang namanya khobar dan asar. Ada istilah tiga ini. Hadis, khobar, asar. Ada yang mengatakan hadis itu sama dengan khobar. Ada yang mengatakan tidak sama. Kalau hadis dari kepada Nabi, kalau khobar umum ya Nabi ya enggak, Nabi itu namanya khobar. Kalau hadis Nabi, ahli hadis Nabi berarti al-muhaddisun. Kalau ahli berita selain hadis Nabi, orang sejarah namanya al-akhbari. Disebut akhbari. Akhbari ini orang ahli sejarah. Selain hadis namanya akhbar, khobar ya. Kalau kepada Nabi namanya hadis. Ada yang mengatakan enggak begitu juga. Kalau hadis itu khusus Nabi, kalau khobar umum. Maka setiap hadis mesti khobar, belum tentu setiap khobar itu hadis. Kalau khobar itu ya Nabi ya selain Nabi. Kalau hadis Nabi saja. Definisi ulama berbeda. Karena yang membuat ulama kan, tergantung siapa yang mendefinisikan dan siapa yang menerima dan siapa yang mentransformasikan. Sekarang setiap hadis itu khobar, belum tentu setiap khobar itu hadis ya. Syekh Hajid Khatib menjelaskan bahwasanya asar itu sinonim daripada khobar. Asar itu sinonimnya sama dengan khobar ya. Pokoknya sesuatu berita yang selain dari Nabi, pokoknya namanya khobar dan juga namanya asar. Tapi menurut ulama yang lain enggak begitu. Khobar itu sinonimnya hanya hadis. Khobar itu sinonimnya hadis. Sedangkan asar itu hanya terbatas pada perkataan sahabat saja. Menurut ulama Khurasan. Kalau namanya asar itu apa? Hanya terbatas perkataan sahabat. Itu. Dalam kalimat yang lain, asar digunakan untuk istilah hadis mauquf, sedangkan khobar untuk hadis marfu. Nah, definisi biasa ulama ya. Sekarang nggak ada kepasan Nabi. Itu definisinya hadis. Sekarang definisi sunnah. Definisi apa sekarang? Sunnah. Dalam Al-Quran kan banyak sunnatullah. Ya, sunnah itu secara bahasa apa, Rek? Nah, ini penting. Secara bahasa itu artinya apa? Sesuatu yang mudah. Juga gimana yang mengalir. Bermakna jalan. Punya makna tradisi. Punya makna praktek yang diikuti. Punya makna perilaku. Punya makna ketentuan dan peraturan. Harus tahu, Rek. Ini sunnatul ma'ad. Nah, berarti ini peraturan pondok. Ini ketentuan pondok. Ini tradisi pesantren. Nah, sunnatul ma'ad. Ya, sunnatullahi fil kaun. Ketetapan Allah dalam alam semesta. Sunnah juga ini. Sunnah itu juga bisa dikatakan sebagai jalan tengah. Nah, sebagai jalan tengah. Jadi jalan yang lurus itu juga bisa termasuk sunnah ya. Abu Hanifah ini juga sama menggunakan istilah sunnah sebagai orang yang lurus, yaitu ahlul adl was sunnah. Jadi ahlul adl was sunnah itu orang yang adil dan orang yang lurus. Nah, itu bukan ahli melakukan sunnah, bukan. Ya, tapi orang lurus ya pasti orang yang mengamalkan sunnah tentunya. Kata sunnah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. Ya, dalam bentuk jamak maupun mufrad. Adapun Al-Quran menggunakan istilah sunnah itu dalam dua konteks saja. Meskipun disebutkan 16 kali, tapi maknanya punya dua muaranya. Yang pertama apa? Makna yang pertama adalah
ketika Allah menggunakan kalimat sunnah dalam Quran, Allah mempunyai apa? Allah maksudkan sunnah itu punya dua makna. Yang pertama apa? Ketentuan, ketetapan orang-orang terdahulu, sejarah orang yang lalu. Ya, kalau mereka berbohong, maka sama Allah dikasih peringatan. Ya. Yang kedua apa? Ketetapan Allah, maksudnya apa? Cara atau hukum yang Allah tetapkan kepada semua hambanya dan semua makhluk ciptaannya. Itu aja. Jadi kalau sunnatullah itu dalam Al-Quran punya dua makna itu. Sedangkan Ibnu Hajar mendefinisikan sunnah sebagai tata cara Nabi. Ya. Contohnya siapa umat yang tidak menyukai sunnahnya, maka ia bukan termasuk golongan dari Nabi. Jadi sunnah itu artinya apa? Tata cara Nabi, tata cara. Ibnu Hajar. Definisi tersebut juga diikuti oleh Syekh Mustafa Al-Zami, terkenal juga dari India ini ya. Sementara itu ulama hadis mendefinisikan sunnah, beda lagi ulama hadis mendefinisikannya gimana? Mendefinisikannya adalah perbuatan, perkataan dulu, perbuatan, ketetapan, karakteristik fisik dan etik tadi. Etik itu apa? Etik itu akhlak ya. Atau sejarah, baik sebelum kenabian atau setelah kenabian. Nah, saya kira sama antara usulun dan muhadisun. Kalau usulun itu ya dari segi sumber hukumnya, kalau muhadisun, kalau fuqaha dari segi selain wajib, ya sunnah, selain mubah, selain makruh. Nah, gitu ya. Wis, ini sekarang yang menarik apa? Apakah ada keterkaitan antara hadis dan sunnah? Ulama itu ada yang mengatakan antara hadis dan sunnah itu artinya sama. Al-Quran dan sunnah, berarti Al-Quran hadis kan gitu ya. Banyak yang ngomong gitu. Tapi juga ada yang membedakannya. Dari segi bahasa berbeda, dari segi istilah mirip-mirip ulama-ulama itu. Nah sekarang bagaimanakah? Apakah ada perbedaan dan persamaan? Kenyataannya, fakta itu menyebutkan ada data yang sangat kuat dan meyakinkan kalau sunnah itu bukan hadis dan hadis bukan sunnah. Suatu hal yang berbeda yang telah populer di kalangan sahabat, bahkan di kalangan para ilmuwan. Contohnya ini, Abu Yusuf dalam satu statementnya mendesak agar mengikuti hadis ini yang paling bawah itu ya, buku yang paling bawah. Mengikuti hadis yang memiliki kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah apa? Statement apa? Ikutilah hadis yang memiliki kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Loh, berarti hadis juga sama dengan Sunnah. Imam Ibn Hanbal juga mengatakan dalam hadis ini terdapat 5 sunnah. Sayyidah Aisyah dalam masalah kasusnya Bariroh juga sama. Ya, dalam masalah Bariroh terdapat 3 sunnah. Subhi Saleh menulis, ya, ulama hadis kadang mengatakan hadis ini menyalahi qiyas, sunnah dan ijma'. Hadzal hadis yukhaliful qiyas wal ijma' was sunnah. Jadi ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Data ini sangat kuat sekali. Dalam ini ada lagi yang menarik, ditelusuri nanti ya. Ada kitab yang namanya apa? As-Sunnah bi Syawahidil Hadis loh. Sunnah dikuatkan oleh hadis. Ini kitab khusus. Nah, berarti antara hadis dan sunnah ada perbedaan yang telah digunakan oleh para ahli di bidangnya. Meskipun ulama sebagian mengatakan sama. Kenapa kok sama-sama dari nabinya? Ya terserah, apa-apa. Ya kan gitu, kenyataannya kan begitu toh. Wis, nanti ini masih konsep dasar dulu. Kalau tahu dasarnya bisa dikembangkan yang lainnya. Kalau dasarnya nggak kuat, meneruskan itu berat. Sudah, kita lanjut lagi. Ya, ini paragraf yang kedua. Beberapa kutipan itu ya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, terkenal juga ini, hadis itu sesuatu yang telah diceritakan oleh Nabi. Diceritakan oleh Nabi hadis. Disampaikan Nabi maksudnya, bukan diceritakan ya. Yang disampaikan Nabi. Kalau sunnah, sesuatu yang biasa telah dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Baik diceritakan atau tidak. Jadi sunnah itu kebiasaan kaum muslimin sejak dulu. Gak Nabi berarti yang ngomong pertama. Nah, ini menurut beliau sunnah itu. Pernyataan tersebut sejalan dengan Mahmudun Nasir. Sunnah itu praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang telah mapan. Bukan kebiasaan orang jahiliyah, orang muslim ini. Kebiasaan orang muslim.
Makanya dalam hadis ini terdapat 5 sunnah misalkan. Gitu. Paham maksudnya? Dalam hadis ini terdapat 3 sunnah. Oh, hadis ini menyalahi sunnah gitu. Kebiasaan orang muslim yang sudah berjalan sejak dahulu. Jadi bukan kebiasaan orang jahiliyah, ini orang-orang muslim. Gitu ya. Praktek kebiasaan terdahulu yang telah mapan dan disepakati untuk dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi sunnah itu tradisi itu. Maka hadis itu nggak selalu sesuai dengan praktek sunnah kaum muslimin sebelumnya. Yang masalah kan 2, hadisnya atau kaum musliminya gitu. Sehingga kalau Imam Malik hadis sahih apapun akan kalah kalau sudah bertabrakan dengan amalu ahli Madinah. Orang Madinah kalau punya perbuatan lestari, hadis ahad nggak bisa menyalahi. Karena lebih kuat tradisi kaum muslimin daripada hadis ahad. Gitu. Karena kaum muslimin nggak mungkin berbuat tanpa ada tuntunan dari Nabi. Dan itu apalagi dilakukan secara berjamaah dan terus menerus, turun temurun. Ya, sudah kita bagikan dulu. Menurut Syuuti Ismail, beliau ini adalah profesor di bidang hadis Indonesia ya. Menurut Syuuti Ismail, ditinjau dari kualitas dan amaliyahnya, sunnah itu lebih tinggi daripada hadis. Ditinjau dari segi apanya yang paling bawah itu ya? Segi dari kualitas amaliyah dan periwayatannya. Amaliyah dan periwayatannya. Kenapa? Kalau hadis itu kok lebih rendah daripada sunnah? Karena kalau hadis itu apa? Peristiwa yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua apa? Diriwayatkan meskipun hanya oleh 1 orang saja. Hadis itu kan disandarkan kepada Nabi. Yang kedua diriwayatkan oleh meski 1 orang saja, meski 1 orang, berarti nggak harus 1, meski 1 orang saja itu sudah namanya hadis. Tapi kalau sunnah berbeda. Sunnah itu dilakukan terus menerus. Tidak 1 orang, tapi banyak masyarakat komunitas yang besar, yang banyak yang melakukannya. Dan komunitas itu juga bersumber dari Nabi. Wow ya. Makanya sama-sama dari nabinya kan, sunnah juga dari Nabi. Cuma sunnah itu sudah berjalan lama dan oleh banyak orang dilakukan terus menerus. Sedangkan hadis cuma meskipun cuma 1 orang sudah namanya hadis, yang penting dari Nabi. Sama-sama dari Nabi. Makanya karena sama dari nabinya itulah sunnah dan hadis itu dikatakan artinya sama. Tapi secara kualitas itu tidak sama. Paham nggak kita? Ya kalau nggak paham baca buku saya lagi. Sekali nggak paham 2 kali, 3 kali, saya 7 kali nggak paham ngomong ke saya. Ya saya suruh langsung full. Tambah nggak paham. Ya betul 7 kali baca ya dengan khusyuk, kalau nggak paham menghadap saya. Ya. Kasih batu, suruh beli nasi. Ya itu. Jadi ada gitu. Jadi kekuatannya. Saya kira itu aja, nggak terlalu panjang-panjang. Sekarang perkembangan evolusi dan hadis. Perkembangan makna sunnah, perkembangannya. Jadi sunnah itu adalah sesuatu apa? Yang disandarkan kepada tradisi orang Arab terdahulu. Itu sunnah. Bukan dari Nabi, tapi dari orang pokoknya terdahulu, orang jahiliyah pokoknya terdahulu, sunnah tradisi terdahulu. Lah setelah Islam datang ini, sunnah itu akhirnya apa? Digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Tata cara, budaya dan Nabi itu namanya sunnah. Dulu nggak begitu. Lalu kemudian sunnah lagi mengalami penyempitan makna pada masa Imam Syafi'i, yaitu apa? Sunnah itu hanya dibatasi pada sunnah Rasul saja. Kalau dulunya kan orang nenek moyang meskipun jahiliyah pokoknya itu namanya sunnah. Islam datang, enggak, bersumber dari sahabat-sahabat juga, kebiasaan sahabat, kebiasaan orang muslim itu sunnah. Imam Syafi'i datang pada abad kedua Hijriah, enggak, sunnah itu hanya sunnah Rasul, enggak ada sunnah sahabat loh gitu. Paham maksudnya, Rek? Tadi kan sunnah itu apa? Tradisinya turun temurun kan? Dari semua sahabat itu kan banyak orang namanya sunnah. Kalau hadis 1 orang sudah namanya hadis. Tapi pada masa Imam Syafi'i, sunnah disempitkan menjadi sunnah Rasul. Kembali ke Quran dan sunnah, kembali ke Quran hadis, jadi akhirnya menjadi sama. Gara-gara itu. Ini panjang, saya membaca ini panjang sekali ini. Kenapa Imam Syafi'i kok sampai seperti ini? Ada sebabnya. Beliau ini memang pahlawan di bidang ini. Tapi sebagian ulama mengatakan gara-gara Imam Syafi'i sunnah itu menjadi sempit gitu. Tapi ada juga yang menyalahkan. Tapi pahlawannya apa? Banyak ada Khawarij
dan yang lainnya itu menjadi terkikis gitu. Orang-orang nggak sembarangan mengatakan sunnah-sunnah gitu. Ya banyaklah jasa-jasa beliau. Sudah pergeseran sunnah dan ya udah itu aja, langsung kembali kepada perkembangan hadis. Nanti kan nggak sama antara buku dengan retorika begini ya. Kalau dibuat aja semuanya, insya Allah 30 menit nggak ada yang melek itu, semuanya langsung. Ya dikit-dikit aja. Tapi ini penting baca. Kalau kita memang takdirnya Gusti Allah jadi ilmuwan, tertarik ini. Jadi ngetesnya gitu aja. Saya yang termasuk bakat di bidang ilmu apa enggak gampang. Kalau tertarik bidang ini bakat. Kalau nggak tertarik berarti ya ilmu-ilmu segalanya lah. Paham ya? Senang nggak paham bagus berarti jiwa-jiwa soleh. Insya Allah anaknya yang soleh nanti, ilmuwan anaknya. Ya, kalau nggak bapaknya berarti anaknya pasti itu insya Allah itu nggak. Ya, pasti insya Allah ya, insya Allah mestinya. Kalau kita pastikan, tapi kenyataan itu. Saya buktikan. Kalau kamu nggak hafal Quran ya, saya selalu sama anak yatim kan, saya selalu challenge buat tahaddi saya. Kalau kalian anak yatim ya, ngafalin Quran, sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga, hidupmu Quran, pelek Quran, bangun tidur Quran, pikirannya Quran, dada senang Quran. Perjuang Quran, kok nggak hafal Quran? Kalau nggak anakmu cucumu, kalau nggak cucumu mantumu, saya bilang. Challenge. Coba, nggak usah. Iya tahu, iya itu. Yang penting kamu berusaha loh ya, ngapal Quran, terus seneng Quran, berusaha untuk Quran, nyumbang Quran, sedekah Quran, semuanya Quran gua bela. Kok kamu nggak hafal Quran? Oh anakmu, nggak kena anakmu, cucumu, nggak kena cucumu, mantumu. Iya itu. Buktikan, gak ada insya Allah. Gak enak ya. Ini saking mantapnya saya gitu maksud saya. Saya mantap bukan sebab mantap toh ya. Ini sudah menggabungkan dalil akli dan nakli gitu maksud saya. Paham ya? Buktikan aja, buktikan. Amati orang seperti itu. Amati orang seperti ini. Kamu menjadi kiai kamu misalkan ya. Mondok, wiritan, tirakat, puasa, zikir, latif, hadat, atos, pokoknya semuanya dibaca. Kok nggak jadi kiai sama mama? Tapi itu jarang, insya Allah jadi. Karena sudah mondok soalnya, sudah belajarnya sudah jadi. Ini bagi orang-orang yang nggak punya kesempatan mondok gitu maksudnya. Ya, dan kepingin senang mondok itu bisa. Tapi kalau insya Allah jadi. Andai kan nggak jadi, andai kan ini kemungkinan paling buruk karena kita harus kan punya antisipasi paling buruk. Kita jangan sampai selalu kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk harus disiapkan. Jangan siap punya istri cantik, istri nggak cantik gimana? Ya, jadi semua itu harus punya kemungkinan terburuk. Jangan selalu yang enak-enak terus. Kemungkinan terburuk saya wisuda nggak kerja atau nggak jadi dosen, nggak jadi guru gimana? Semua itu harus dijawab sama pikiran kita. Kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk tentang apa tadi? Sebelumnya, setelahnya. Jadi kiai ya. Kemungkinan terburuk ya. Ya nggak jadi kiai itu jadi orang soleh itu. Kemungkinan terburuk itu, kemungkinan terburuk. Jadi orang soleh. Ya kayak kampung itu. Ya kemungkinan terburuk. Tapi enggak. Ya. Ya. Kemungkinan terburuk itu jadi orang soleh. Kemungkinan terburuk itu. Kemungkinan terburuk jadi orang soleh. Ya. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan. Tapi itu betul, survei, nggak ada hadisnya, tapi kenyataan. Kalau kamu dalam kitab Ta'limut Ta'lim, saya masih ingat itu. Kalau kamu sering sedekah kepada orang soleh, sering sedekah bukan setahun sekali ya, sering sedekah. Kalau kamu nggak orang soleh, mesti anakmu orang soleh. Ta'limut Ta'lim. Orang soleh. Jadi kalau ketemu orang soleh itu apa ya? Yang dermawan. Jangan sampai kita nggak dermawan sama orang soleh, apalagi guru-gurunya. Saya pernah punya murid mahasiswi S2. Ternyata itu gurunya aman. Jadi gurunya aman kuliah S2 kan, saya ajar. Oh saya tahu. Akhirnya saya kasih kitab saya 2 gratis. Udah ini guru anak saya. Saya menghormati beliau karena gurunya anak saya. Saya kasih kitab 2 karena saya ngajar materi. Dua-dua saya kasih. Udah, enggak usah beli buku saya, yang penting lihat pinjam bukunya ibu ini gitu ya. Kalau wah enak jadi gurunya anaknya. Ya ketepaan. Saya itu aja alhamdulillah. Kita harus melatih anak kita seperti itu.
Jadi kalau kita sowan kiai, anak kita diajak tunjukkan kalau kita dermawan sama guru-guru kita, supaya anak kita itu nyontoh. Jangan polosan ya ke kiai-kiai itu. Supaya anak kita, kalau kita ke masjid mau masukkan kotak amal, itu anak kita yang masukkan, ayo masuk anak gitu. Supaya dia terbiasa. Gitu ya. Udah, itu apanya refreshingnya ya. Sekarang itu ya. Kan ada orang itu seneng tapi nggak ngatasi. Seneng ilmu tapi dia itu nggak kuat fisiknya. Nah, itu kan nggak, itu tadi saya membahas ke situ. Nggak apa, kamu nggak masuk tapi seneng itu sudah bagus. Kalau nggak kamu yang soleh pinter, mesti anakmu atau cucumu mesti pinter gitu. Wis buktikan aja. Dan ada usaha kan, wis melok ngaji, nggak paham, wis ngantuk, tapi aku seneng. Wah, itu insya Allah kalau nggak kamu yang pinter, alim, profesor, anakmu yang profesor. Wis buktikan, yang penting ada usaha. Ya, ini challenge. Setahati ini, ya 99,9% betul. 1% karena saya manusia, itu aja. Allah yang menentukan, itu aja. Itu tuh 1%-nya karena saya manusia yang ngomong. Mestinya saya ngomong 100% gitu, tapi saya kan nggak enak manusia. Allah. Perkembangan mana hadis. Jadi sunnah itu begitu ya, tradisi orang jahiliyah, orang Arab, lalu kemudian disempitkan pada tradisi sahabat, lalu disempitkan oleh Imam Syafi'i menjadi sunnah Rasul. Itu perkembangannya. Lalu hadis gimana hadis? Nah, hadis itu sama. Dulunya itu hadis itu dipakai untuk apa? Berita-berita, cerita-cerita, omongan-omongan umum, normal, general. Kalau sesuatu namanya hadis. Tapi setelah Islam datang, itu hanya dikhususkan kepada hadis Nabi saja gitu. Ya. Sekarang ini evolusi. Nah, ini agak lumayan dikit ya. Lumayan berpikir sedikit aja, tapi nggak usah lama banyak-banyak. Evolusi itu apa maksudnya? Perubahan yang benar itu dari hadis ke sunnah atau sunnah ke hadis. Nah itu tolaknya itu loh, hadis ke sunnah atau sunnah ke hadis. Kalau menurut kalian gimana tadi? Setelah mengalami perubahan itu, definisi hadis dan sunnah, sesungguhnya yang benar itu sunnah ke hadis atau hadis ke sunnah? Maka sesungguhnya sunnah ke hadis dan sunnah itu menurut Fazlur Rahman itu nggak ada evolusi. Perubahan dan perkembangan sunnah ke hadis dan hadis ke sunnah itu berjalan beriringan dan bersamaan. Berjalan beriringan dan bersamaan. Ini konklusinya seperti itu. Nah, kita baca pelan-pelan di sini ya. Sunnah merupakan apa? Bentuk perilaku yang bersifat situasional. Ya. Maka dari itu sunnah harus dapat dikembangkan. Ila akhirih. Dalam teori perkembangan ini, beliau mengatakan dalam perkembangannya hadis itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama, hadis ya. Nah, nanti konklusinya antara hadis sunnah itu sama, tidak ada yang duluan mana, karena sama-sama beriringan itu. Nah, Fazlur Rahman mengatakan hadis itu punya 3 perkembangan. Yang pertama semi formal, informal, semi formal, dan formal. Ini penting istilah ini. Apa itu yang namanya informal? Hadis Nabi dulu itu digunakan, dipakai, diucapkan itu mengalir begitu saja, tidak formal. Karena selalu yang menjadi bahan itu adalah hadis Nabi. Ketemu, jadi orang ngomong Nabi pada bahasa Nabi itu biasa aja. Tadi Nabi ngomong apa? Oh iya, hadisnya begini gitu. Jadi semuanya itu saling berbicara hadis Nabi biasa aja, nggak pakai syakh apa tidak, nggak ada gitu. Karena Nabi masih hidup. Tadi Nabi ngomong apa? Oh gitu. Jadi sudah biasa ngomong hadis. Baru setelah Nabi wafat, masa sahabat itu terjadi masa semi formal. Tidak formal tapi masih semi agak. Kenapa semi? Karena ketika ada orang ngomong hadis, kamu ketika ngomong hadis siapa saksimu? Gitu. Apa ada selain kamu yang mendengar dari Nabi kan gitu? Atau disumpah? Sumpah? Itu namanya sudah semi formal. Paham ya? Sayyidina Ali kan menyumpah. Sayyidina Umar, siapa saksinya? Abu Bakar juga sama, siapa selain kamu kan gitu. Itu sudah semi formal. Semi formal juga dipakai apa dalam kegiatan resmi, dalam misalkan dalam keputusan Abu Bakar tanya seorang perempuan, berapa bagiannya nenek? Oh, saya nggak tahu. Oh, sahabat, oh saya tahu kan gitu. Siapa saksimu kan gitu. Jadi semi formal gitu. Digunakan formal tapi semi, nggak seperti sekarang. Belum ada penelitian hadis, sahih, dhaif, hasan, matruk, nggak ada begitu dulu. Terus pokoknya bener tak kamu ngomong begini? Iya bener, saksinya ini saksinya. Ya udah cukup selesai. Lah baru kemudian setelah
masa tabiin ya, setelah tabiin baru masuk formal. Hadis sahih, hadis dhaif, sahih li ghairihi, hasan. Makanya ada penelitian menarik itu, Rek. Penelitian namanya dua juz. Imam Tirmidzi punya 2 istilah. Beliau ini punya 7 istilah sebenarnya. Ada 2 istilah yang sudah diteliti. Kalau enggak magister ada disertasi di bahasa Arab. Imam Tirmidzi menggunakan istilah sahih hasan ya, dan gharib hasan. Hasan gharib dan hasan sahih. Iki apa maksudnya? Itu aja dari 2 jilid. Saya download kalau Mbak salah. Waduh, masalah hasan gharib sama hasan sahih itu jadi 2 jilid itu masing-masing itu. Bayangkan coba. Ngurusi hasan sahih sama hasan gharib dong. Nah, itu sudah formal sekali kalau sekarang. Ya. Nah, ini formal kita itu apa? Ya situ, hadis itu dibagi-bagi menjadi berbagai macam kategori itu. Sahih sanadnya, dhaif matannya dan seterusnya itu. Wis ya. Jadi teori evolusi sunnah ini ada orang-orang yang orang modern ya. Orang modern begini dan kesimpulannya adalah antara hadis dan sunnah itu berjalan beriringan. Gitu ya. Tidak ada evolusi-evolusian. Itu kenyataannya seperti itu. Sunnah memiliki kekuatan hukum, hadis juga memiliki kekuatan hukum. Ya. Ini pada tahap ini muncullah gerakan baru yang di Imam Syafi'i yang menyebarkan dogma bahwa sunnah harus dipegang adalah sunnah yang berasal dari Nabi. Ya, ini seperti tadi ya. Kesimpulannya itu. Sekarang langsung kepada istilah populer ilmu hadis. Istilah populer ini saya kira saya jelaskan ini aja ya, yang diroyah sama riwayah ini. Ini saya baca ini lama ya. Antara riwayah sama diroyah. Memang pelajaran aliyah itu ada pelajaran aliyah, tapi bulat itu. Kalau orang mau paham itu bulat. Definisinya yang pernah belajar aliyah, yang di pondok, apa itu ilmu hadis riwayah, apa itu ilmu hadis diroyah, itu bulat. Tapi kalau sudah dihafal lulus itu bisa. Tapi kalau mau paham repot. Saya mencari definisi ini lama saya pelajari betul. Sampai ada artikel khusus berbahasa Arab yang membahas masalah al-farqu baina al-hadis, ar-riwayah wa diroyah, itu ada sendiri. Gimana kesimpulannya? Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya ini, Rek. Wis, nanti baca sendiri ya. Ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang standar kesahihan sanad dan matan. Hadis kan yaitu sanad dan matan kan? Matan itu isinya teksnya, sanad itu isinya rawi-rawinya kan begitu. Itu diroyah. Wis, bahasa mudahnya itu ilmu diroyah ada ilmu mustalahul hadis. Titik. Saya membaca ini lama ya, saya telusuri kok enggak paham-paham ya. Tapi diapalno lulus ya gurune soke bener gitu aja. Tapi nek mau paham itu ya apa maksudnya itu? Ayo coba kalau kalian baca itu ilmu diroyah riwayat buku-buku aliyah atau buku-buku bulat itu. Apa itu ilmu hadis riwayah? Mirip-mirip itu. Saya juga cantumkan itu secara tekstual. Kesimpulannya ilmu hadis riwayah itu apa? Ilmu yang sudah jadi yang tercantum dalam kitab hadis. Wis itu namanya ilmu hadis riwayah. Paham enggak? Hasilnya itu ya yang tercantum dalam kitab hadis itu. Setelah dilakukan penelitian benar-benar akhirnya tulis, lah itulah ilmu hadis riwayah. Itu. Paham ya? Ilmu hadis riwayah merupakan hasil dari penelusuran ila akhirih itu. Ilmu hadis riwayah dengan kata lain penukilan, kesimpulan kata lain lagi apa? Yang ilmu yang sudah termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah hasil daripada pelacakan, penelusuran dan penelitian. Oleh siapa? Oleh imam yang menulis sendiri itu. Yang Bukhari kan sebelum menulis kan ya dipelajari dulu kan, teksnya, redaksinya, lalu rawinya siapa, dari mana, kemana kan gitu kan. Tulislah dalam Sahih Bukhari, itu namanya ilmu hadis riwayah. Hasil dari penelusuran itu namanya ilmu hadis riwayah. Yang menarik apa yang menarik? Ya. Yang menarik itu begini, Rek. Saya pernah baca, orang yang membedakan antara ilmu hadis riwayah dan diroyah sama dengan begini. Apa bedanya ilmu nahwu sama i'rab? Itu sama dengan begitu. Apa bedanya ilmu nahwu sama i'rab? Nah, itu sama dengan begitu. Paham enggak, Rek? I'rab itu kan bagian nahwu kan gitu. Itu yang menarik, kata saya masih ingat itu. Jadi hampir mirip-mirip persis tuh. Paham enggak, Rek? Jadi ilmu diroyah sama ilmu riwayah itu ya kayak diroyahnya itu mungkin diroyahnya itu i'rabnya, riwayahnya itu nahwunya begitu. Dalam bahasa nahwu ada i'rab, gitu. Dalam riwayah ada ilmu diroyah. Itu saya itu sering ya ngajar ilmu hadis tuh banyak yang nggak paham itu balak-balik saya.
Saya kan ngajar hadis ya S2, S1 sama yang ahli sudah pesantren macam-macam itu rata-rata memang enggak paham. Rata-rata ya enggak semua enggak paham. Rata-rata enggak paham. Ini sudah survei saya ini. Bahkan udah khatam itu enggak paham juga itu. Ya enggak paham semuanya, ya banyak yang enggak paham gitu dalam topik itu. Kok enggak tanya? Ya tanya apa enggak paham gitu. Oh ya. Dan menariknya boleh jadi dosennya gurunya juga enggak paham, bisa jadi kan maknanya apa? Maknani Jawa atau maknani jenggot gitu ya enggak paham. Saya udah pernah buktikan, pokoknya belajar hadis enggak ada papan tulis, dijamin enggak paham, pasti enggak paham. Wis jaminannya itu. Nanti belum, nanti kita masih paham. Nanti kalau sudah bab penjelasan nanti harus pakai papan tulis. Ini masih bisa paham tanpa papan tulis ya. Yang penting baca buku dan sebelumnya sudah beli kan gitu. Ya itu. Baca sendiri ya, sanad matan itu baca sendiri gampang itu. Untuk mustakhraj ini nanti saya jelaskan ya. Mustakhraj ini dibaca dulu ya, nanti baru di papan tulisnya. Mustakhraj itu apa? Harus pakai papan tulis nanti. Udah. Ya, selebihnya bisa dibaca sendiri kecuali mustakhraj. Ini mustakhraj harus saya jelaskan nanti papan tulis saya kasih video sebentar aja, paling enggak sampai 2 menit selesai. Tentang masalah mustakhraj. Sekarang Al-Hafidz itu sekarang gelar-gelarnya rawi hadis ini hanya definisi aja. Masing-masing beda-beda. Ada yang mengatakan yang paling tinggi bukan hafidz. Ini istilah aja, istilah. Masing-masing enggak sama. Ada yang mengatakan paling tinggi itu bukan Al-Hafidz, beda-beda. Tapi saya nukil dari Al-Munawi mengatakan yang paling rendah itu at-thalib, yang paling rendah. Kita ini saya juga masuk thalib ini. Pemula menurut hadis. Yang kedua muhaddis. Muhaddis apa? Hafal 100 hadis. Seperti ulama namanya Atha bin Abi Robah. Ibnu Katsir ini masuk muhaddis Mas ya. Karena hafal sekitar sedikitnya 100 hadis. Kalau Al-Hafidz sedikitnya hafal 100.000 hadis. Beserta sanad dan matanya, mutawassaq dhaifnya. Siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Daqiqil Aid, Syarifuddin Ad-Dimyati dan seterusnya. Yang Al-Hujjah kalau orang sudah namanya misalkan ya Muhammad Alamul Huda Al-Hujjah. Nah, ini berarti sudah hafal berapa? 300.000 hadis minimal. Mengetahui sanad dan matanya dan segala yang berkaitan sahih dhaifnya tahu semuanya. 300.000 itu bukan hafal tore, sak sanate sak matanya. Ya. Siapa itu? Hisham bin Urwa, Abu Khuzail, Muhammad bin Walid ila akhirih. Kalau Al-Hakim ini ya namanya Al-Hakim ini juga Hakim siapa? Hafal ratusan ribu hadis, lebih dari 300.000 hadis. Siapa? Seperti Imam Syafi'i masuk di sini. Masuk Al-Hakim. Yang lebih tinggi Imam Malik, Al-Lais juga sama. Yang lebih tinggi lagi siapa? Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis ini hafal apa? Hampir mengetahui semua hadis Nabi. Yang Bukhari, Ad-Darqutni, yang Muslim ini. Yang Bukhari itu hafal semua rawi hadis. Dan rawi itu enggak hanya hafal rawinya, urutannya, tapi rawi ini namanya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa, dari mana, tahun berapa, meninggalnya semua hafal. Beliau punya kitab Tarikhul Kabir, Tarikhul Shaghir. Itu isinya nama-nama rawi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu hafal semua biografi terjemahnya. Enggak pakai referensi, bang dia sendiri yang hafal. Nah, kalau kita kan referensi footnote, itu bilang enggak pakai footnote, dong yang hafal dia sendiri kok. Yang Bukhari. Oh, bayangkan ya, Pak. Ya. Mau selesai, tinggal dikit selesai. Habis ini sudah sekitar 10 menit selesai maksimal. Sekarang perkembangan hadis ya. Ini konsep dasar ya. Konsep dasar itu apa? Hadis itu mempunyai perkembangan. Saya ngelukul dari Syekh Nurul Iter. Punya 7 masa evolusi. Yang pertama masa evolusi. Evolusi apa? Masa pergantian perpindahan. Itu apa? Sejak masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriyah. Ini masa evolusi, masa pergantian. Sudah berubah semua itu, tatanan hadis sudah berubah total. Kalau masa Nabi kan informal, sahabat semi formal. Ini sudah evolusi, sudah berubah itu. Tatanan hidup sudah berubah. Masa evolusi ini gimana? Oh ya, masa apa? Masa yang dimana sahabat mempunyai peran penting untuk meneruskan hadis Nabi. Sahabat dipilih Allah karena apa? Punya keistimewaan dan apa? Kuat hafalan. Kenapa kuat hafalan? Karena mereka buta huruf. Kenyataannya memang. Yang kedua apa? Yang kedua motivasi perjuangan Rasulullah. Dikasih motivasi terus. Ayo kita hidup di dunia enggak selamanya kan gitu. Barang siapa yang balighu anni walau ayah. Ini dalam hadis yang saya nukil ya. Nadharallahu mura'an sami'a maqalatil akhirih. Orang itu zakat
Rasulullah menganjurkan sahabat untuk menyampaikan hadisnya meskipun yang disampaikan lebih ngerti daripada yang menyampaikan dan seterusnya. Yang ketiga, hadis Nabi itu punya kedudukan yang istimewa di hati para sahabat. Seterusnya wis ya, ila akhirih. Masa yang kedua, masa penyempurnaan. Masa penyempurnaan ini gimana? Kapan? Masa ini masa ilmu hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Nah, sudah punya kaidah-kaidahnya. Siapa yang pertama kali menulis? Oh, ini adalah yang pertama kali membukukan. Ini masih belum menjadi cabang ilmu, tapi apa? Masih menjadi hadis tersendiri ya, menjadi kayak hadis fikih gitu ya. Bukan ilmu hadisnya, tapi hadisnya. Sejak kapan? Sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada Abu Bakar bin Hazm. Juga kepada siapa? Az-Zuhri dan seterusnya itu. Wis ya. Dari sini akhirnya muncul kitab apa? Pada masa ini muncul kitab Muwatta. Muwatta itu banyak. Kata Imam Syafi'i yang paling baik Muwatta Imam Malik. Terus kemudian muncul juga Musannaf Abdul Razak, ada di Syamil ada, Maktubah Syamil ada, Musannaf Abdul Razak itu ada. Musannaf ada juga Jami' Sufyan bin Uyainah ila akhirih. Ada juga kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga mendalami ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya ila akhirih. Lalu Imam Syafi'i pada masa ini juga sudah membuat kitab hadis namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kan bukan kitab hadis, kitab usul fiqh ya. Tapi di situ ada hadis sahih. Ada juga definisinya hadis sahih, tapi enggak dipakai sampai sekarang ulama. Karena apa? Definisinya dianggap kurang baik. Meskipun beliau ini pelopor pertama, jadi dianggap Imam Syafi'i itu apa? Ulama pertama kali yang mencetuskan dasar-dasar kaidah hadis, tapi belum populer karena kitabnya Ar-Risalah, apa aja ada di situ. Kaidah-kaidah kehidupan, kaidah-kaidah hukum di situ semua ada. Jadi enggak hadis toh. Saya udah baca kitabnya tapi enggak hatam, belum hatam semua. Ada tentang syarat rawi, ya, syarat standar hadis sahih, tapi standar hadis enggak dipakai ulama sekarang. Yang ketiga, masa kodifikasi. Masa kodifikasi adalah masa pembukuan, ya. Sudah mulai ada banyak kitab-kitab hadis. Lalu masa kodifikasi ini bukan pembukuan, masa apa? Mengumpulkan hadis. Lalu keempat, masa pembukuan. Ya, masa 5, masa kodifikasi ilmu hadis. Nah, mulai abad 7 Hijriah. Jadi kalau masa 1 sampai 4 ini apa? Masa hadisnya. Tapi kalau pembukuan ilmu hadisnya, hadis sahih, hadis dhaif, itu abad ke-7 Hijriah. Pertama apa yang tokoh yang paling terkenal sampai sekarang siapa? Ibnu Shalah. Jadi definisi hadis sahih 4 itu 5 itu syaratnya itu Ibnu Shalah yang pertama kali mencetuskan. Sampai sekarang dipakai. Jadi definisi sebelumnya Imam Hakim punya definisi enggak dipakai. Imam Syafi'i punya definisi enggak dipakai. Karena dianggap kurang. Imam Bukhari juga punya, cuma kan enggak lengkap, banyak isyarat-isyarat saja. Dianggap enggak lengkap, enggak mudah gitu. Artinya enggak mudah difahami, enggak cek mana lah, dianggap tidak sistematis sehingga enggak dipakai. Yang dipakai malah Ibnu Shalah. Lalu kemudian diringkas bukunya oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Taqrib wa Taisir, ini sangat terkenal sekali juga. Imam Nawawi Al-Dimashqi itu merangkum kitabnya Ibnu Shalah. Ada di Syamilah ada kitabnya ini. Ya, Al-Muqaddimah fi Ilmu Hadis itu ada. Ya, berjudul Ibnu Shalah punya judul Ulumul Hadis. Itu ada di Syamilah ada. Dirangkum oleh Imam Nawawi menjadi At-Taqrib wa Taisir. Imam Nawawi kan ngerangkum. Ternyata saya Imam Nawawi Imam Suyuti disyarahi. Imam Nawawi kan ngerangkum. Jadi Imam Suyuti mensyarahi Imam Nawawi. Ini terkenal juga Imam Suyuti ini, sangat terkenal populer di pondok-pondok dipelajari apa? Tadribur Rawi ya. Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Itu. Masa ke-7 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, abad 10 Hijriah sampai abad ke-10. Yang keenam ini masa stagnansi, kejumutan. Ini sudah nggak ada karya lagi, sudah mati sudah. Hanya ada syarah-syarahnya tok, sudah ada kaidahnya tapi dibuat syair gitu-gitu aja. Jadi nggak ada ilmu baru lagi, nggak ada. Hanya mensyarahi, merangkum, ya, jilid gitu. Maka yang terkenal ini apa? Al-Manzumah Al-Baiquniyah itu nazam daripada ilmu hadis yang sudah ada. Lah baru sekarang kemudian masa kebangkitan ilmu hadis. Sekarang ini masa kalau ilmu hakim itu hadis ilat, hadis yang cacat itu nggak bisa diketahui kecuali dengan mata indera keenam. Saya baca itu. Sekarang sudah banyak, saya punya banyak buku bahasa Arab yang menjelaskan ciri-ciri hadis yang maklul yang ada ilatnya.
cara mengetahuinya, definisinya, standarisasinya semuanya ada kitab. Kalau dulu dianggap itu pakai mata Pancasila ke-6, sekarang sudah ada ilmunya. Masa kebangkitan. Kayak tadi Syekh Nurdin Iter. Definisi hadis enggak begitu, kurang 1. Kan gitu, ada 5 kan gitu. Kalau tadi kan hanya 4 definisi hadis. Beliau sudah nambahi lagi. Yang bagus lagi apa? Qawaidut Tahdits ini bagus. Jamaluddin Al-Qasim ini kitab baru ini. Ada juga kitab yang baru Miftahus Sunnah. Yang terkenal sekarang ini apa? As-Sunnah wa Makanuha fit Tasyri'. Mushaf saya punya. Saya print yang Mushaf Sibai ini. Saya juga punya bukunya ini Muhammad Abu Zahu Al-Hadits Muhaddisun, saya punya itu. Saya baca. Ya, sudah saya print dua-duanya ini. Rata-rata kitab yang baru-baru di atas 400 halaman. Sekitar 500-an lah. Mushaf Sibai 500-an, Al-Hadits Muhaddisun 500-an, Sunan itu juga 500-an. Rata-rata 400 ke atas kitab hadis itu. Nah, ya, masa kebangkitan. Nah, maka kita juga harus bangkit dengan keilmuan itu enggak mati, hidup. Paham ya? Nanti pertanyaan bisa ditanyakan. Dan kalau belum baca dibaca. Saran saya sih baca sampai tuntas ya. Baca adalah tuntas. Kalau 3 kali enggak tadi, 7 kali enggak paham baru hubungi saya. Kalau masih belum 7, kecuali 3 kali tawakal enggak apa-apa, enggak paham. Pasrah kepada Allah Taala itu enggak apa-apa. Ini enggak terserah. Ciri-ciri Allah ngasih ilmu kita senang, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu. Kalau kamu senang berarti ciri Allah ngasih ilmu. Senang nggak paham? Ya, masih pemula, nggak apa-apa, wajar. Saya dulu ketika di Pondok Suci, sudah, ya